Halo everyone, welcome to Misoli Channel. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, sehingga teman-teman semua semangat untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi kompetensi PPG. Tak terasa seleksi kompetensi PPG semakin dekat. Persiapkan diri dengan matang dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Nah, teman-teman, untuk kisi-kisi dan juga jadwal pelaksanaan PPG sudah bisa teman-teman akses di website ppgkemdikbud.go.id. Oke, teman-teman, langsung saja. Kali ini kita akan membahas soal-soal profesional bahasa Inggris untuk mempersiapkan diri agar teman-teman semua semakin matang untuk mengikuti seleksi kompetensi PPG. Nah, teman-teman, di sini adalah contoh pola kalimat pasif. Karena kemarin ketika saya mengakses di kisi-kisi PPG, di situ ada soal tentang kalimat pasif. Jadi saya memutuskan untuk membuat soal-soal tentang kalimat pasif. Nah, di sini adalah pola kalimat pasif. Yang pertama ada simple present tense. Di situ rumusnya adalah subjek, kemudian diikuti dengan to be SMR dan juga past participle. Kemudian ada by dan juga objek. Nah, teman-teman, untuk by di situ optional ya, teman-teman, bisa digunakan ataupun tidak. Nah, teman-teman, untuk membuat kalimat pasif di sini tidak menggunakan semua verb, tetapi yang bisa digunakan adalah verb transitive verb ya, teman-teman. Verb yang membutuhkan objek. Misalnya seperti aku pergi itu tidak bisa digunakan di kalimat pasif. Tetapi misalnya aku makan nasi, nasi dimakan olehku. Nah, itu adalah transitive verb. Jadi yang digunakan adalah transitive verb, tidak menggunakan intransitive verb. Teman-teman, pokoknya intinya kalau kalimat pasif selalu diikuti to be dan juga past participle atau biasa disebut dengan verb ketiga. Oke, teman-teman, selanjutnya untuk rumus simple past tense di situ bedanya ada di to be-nya, yaitu untuk kalimat past to be-nya adalah was atau were. Kemudian di present continuous ditambahi dengan to be yaitu being yang menggantikan verb ing ya, teman-teman. Kemudian untuk yang nomor 4 di situ ada past continuous yang membedakan dengan present continuous hanyalah to be-nya, yaitu jika di present continuous menggunakan to be SMR sedangkan di past continuous menggunakan to be was were. Selanjutnya untuk nomor 5 di situ ada rumus present perfect. Present perfect sendiri menggunakan auxiliary yaitu have atau has. Kemudian diikuti been dan juga past participle. Selanjutnya ada past perfect. Past perfect di sini bedanya adalah menggunakan auxiliary had ya, teman-teman. Kemudian untuk nomor 7 di situ ada rumus present perfect continuous. Ini yang paling lengkap. Ada subject plus have or has, kemudian diikuti dengan been dan juga being, kemudian baru past participle by dan juga objek. Yang selanjutnya nomor 8 di situ ada rumus past perfect continuous. Di sini sama dengan present perfect continuous, bedanya hanya auxiliary-nya ya, teman-teman. Di situ menggunakan had. Kemudian untuk yang nomor 9, di situ ada model auxiliaries. Model auxiliary sendiri seperti can, may, must, dan juga kita bisa menggunakan will seperti di rumus future ya, teman-teman. Di situ to be-nya adalah be. Kemudian diikuti dengan past participle. Oke, teman-teman, langsung saja kita praktekkan ke soalnya. Semoga teman-teman dapat memahami penjelasan saya. Soal yang pertama, di situ ada the fastest motorbike in the racing was number 110. It bla 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 by Jeff Smith. Nah, teman-teman, di sini ada kata by, jadi di sini menggunakan kalimat pasif ya, teman-teman. Kalimat pasif sendiri tadi kita sudah membahas soal rumus-rumusnya, di situ menggunakan to be dan juga verb 3. Langsung saja kita cari yang menggunakan verb 3 ya, teman-teman. Untuk option yang A ini ada to be-nya adalah was. Ini betul ya, teman-teman, karena it menggunakan was, to be tunggal. Kemudian diikuti dengan ridden yaitu verb 3 atau past participle. Ini jadi betul. Kemudian untuk yang B ini menggunakan ridden tetapi tidak menggunakan to be. Ini salah ya, teman-teman. Kemudian untuk option yang C di situ ada to be was, kemudian menggunakan riding di sini salah ya, teman-teman, karena ini menunjukkan rumus present continuous. Past continuous bukan
kalimat pasif. Kemudian untuk yang D ini juga salah karena di sini menggunakan present tense. Present tense, tapi ini juga salah ya teman-teman karena untuk it ditambahkan dengan s. Oke teman-teman, untuk nomor 1 ini jawaban yang paling betul adalah option yang A. Selanjutnya, soal yang kedua, di situ ada gold bla 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 in Australia in the 1800s. Nah, teman-teman, di sini kita membahas kalimat pasif ya, teman-teman. Di situ emas bla 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 di Australia pada tahun 1800-an. Langsung saja kita lihat untuk optionnya. Di situ yang A adalah was discovered. Jika kita gabungkan dengan kalimat di soal nomor 2 tersebut menjadi emas ditemukan di Australia. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ini betul ya teman-teman menggunakan to be was, kemudian juga discovered menggunakan verb 3. Menggunakan was ini betul, kenapa? Karena ini di tahun 1800 ya teman-teman. Sedangkan untuk option yang C di sini salah karena ini present. Kemudian di sini juga present ya teman-teman. Present perfect ini juga salah. Untuk yang option D di situ were discovered ini juga salah. Kenapa? Karena di situ gold merupakan subjek tunggal. Jadi untuk nomor 2 ini jawaban yang paling betul adalah option yang A. Nomor 3. Why is Peter in jail? He bla 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 of murder. Mengapa Peter di penjara? Dia bla 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 karena pembunuhan. Nah, teman-teman, langsung saja kita cari to be dan juga verb 3 ya, teman-teman, yang menggunakan to be dan juga verb 3. Untuk option yang A, di situ convicted, menghukum, dia menghukum karena pembunuhan. Ini kurang tepat ya, teman-teman, karena yang kita perlukan adalah kalimat pasif. Kemudian untuk option yang B di situ have been convicted ini juga salah. Kenapa? Karena di sini menggunakan auxiliary have sedangkan he seharusnya menggunakan auxiliary has ya teman-teman. Untuk option yang C di situ kita lihat menggunakan to be menggunakan auxiliary has dan juga to be been, tetapi di sini kita lihat menggunakan verb ing ya teman-teman. Sedangkan untuk kalimat pasif menggunakan menggunakan verb yang ketiga atau past participle. Untuk option yang D, di sini kita lihat ada auxiliary has, kemudian menggunakan been dan juga verb 3. Jadi ini yang paling betul ya teman-teman. Untuk nomor 3 ini, jawaban yang paling betul adalah option yang D. Dia telah dihukum karena pembunuhan. Lanjut, number 4. Di situ ada kalimat rumpang. Di situ kita diharuskan untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut. Nah, di situ ada bla bla bla. Itu number 4 ada use commonly email. Kita harus menyusunnya. Kemudian on many university campuses by faculty and students who wish to communicate more easily. Nah, teman-teman, di sini langsung saja kita lihat. Di situ ada option yang A adalah email is commonly used. Ada email sebagai subjek, kemudian diikuti to be dan juga ada commonly dan juga ada use di sini verb 3-nya. Nah, langsung saja kita praktekkan. Email biasanya digunakan oleh beberapa kampus, jadi ini betul ya teman-teman digunakan. Jadi untuk nomor 4 ini langsung saja option yang paling betul adalah option yang A. Kita bahas terlebih dahulu untuk option yang B, di situ ada uses. Email biasanya menggunakan di banyak kampus. Ini salah ya teman-teman. Kita memerlukan kalimat pasif yaitu digunakan di banyak kampus. Kemudian untuk option yang C di situ was commonly using ini juga salah karena menggunakan verb ing untuk kata usingnya. Kemudian untuk option yang D di situ has commonly used. Ini kurang tepat ya teman-teman karena di situ ada kata commonly berarti menggunakan present ya teman-teman, simple present bukan present perfect. Jadi ini salah. Oke, langsung saja. Selanjutnya soal yang kelima. Di situ kita melengkapi sama dengan yang nomor 4. Ada class discussion, kemudian ada take place dan juga email. Di situ untuk option yang A ada class discussion is taken place by email. Kemudian ada class discussion was taken place by email. Dan selanjutnya langsung saja kita baca untuk kalimat yang nomor 5 tersebut. Ada in an English as a second language,
course last semester. Nah, sini kita lihat ada kata last semester. For example, bla 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 class discussion, take place, email, dan selanjutnya. Nah, teman-teman, karena di situ ada kata last semester, berarti kita menggunakan rumus lampau ya, teman-teman. Menggunakan to be yang lampau. Kita lihat untuk option yang A di sini ada kata is, berarti ini bukan lampau. Ini salah ya, teman-teman. Kemudian ada yang B, di situ ada was, ini bisa jadi. Kemudian yang C ada has, ini menggunakan present, jadi ini salah ya teman-teman. Di situ menunjukkan present perfect. Kemudian option yang D di sini ada kata were, ini betul ya teman-teman. Tetapi kita lihat di sini ada class discussion. Sini seharusnya menggunakan to be tunggal ya teman-teman, bukan menggunakan were, jadi ini juga salah. Oke, nomor 5 ini jawaban yang paling betul adalah option yang B, ada subjek, kemudian diikuti to be tunggal dan juga ada verb 3 dan juga di sini ada kata by dan email sebagai objek. Soal nomor 6 masih sama, melengkapi during that course bla 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 sometimes give homework assignments. Di option yang A di situ ada homework assignments were sometimes given, ada homework, kemudian ada assignment, ini sebagai subjeknya ya teman-teman, kemudian diikuti dengan were, di sini betul to be-nya, to be jamak, karena di situ assignment juga menggunakan s, kemudian di sini ada verb 3, sometimes menunjukkan keterangan waktunya. Nah, berarti ini betul ya teman-teman. Untuk option yang B di situ ada sometimes give. Ini salah ya teman-teman. Pekerjaan, rumah, kemudian ada tugas, kadang-kadang memberikan. Ini salah karena kita memerlukan kalimat pasif. Sini tidak ada to be-nya dan juga tidak menggunakan past participle. Kemudian untuk option yang C di situ ada were sometimes giving. Ini juga salah karena menggunakan verb ing. Untuk option yang D di situ ada homework assignments have given. Ini juga salah ya teman-teman karena tidak ada to be-nya, harusnya ditambahi dengan been. Oke, nomor 6 ini jawaban yang paling betul adalah option yang A. Selanjutnya, nomor 7 ini masih sama yaitu melengkapi. Di situ kita baca terlebih dahulu ada ought over the next work and bla 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 chat lines organized so that the students could practice their language skills. Langsung saja kita lihat di situ ada chat lines was organized. Nah, teman-teman ini salah ya teman-teman. Kalian sini menunjukkan jamak atau plural berarti menggunakan to be yang plural juga. Sedang di sini menggunakan was. Jadi ini salah untuk nomor 7 yang A. Kemudian yang B di situ ada chat lines organized. Ini juga salah ya teman-teman karena tidak ada to be. Kemudian untuk option yang C di situ ada chat lines were organized. Ini betul ya teman-teman karena lines di sini menunjukkan lampau dan juga diikuti dengan to be lines di sini menunjukkan jamak dan juga diikuti dengan to be jamak. Dan juga diikuti dengan verb 3 yaitu organized. Jadi ini betul. Untuk yang D di situ ada chat lines has organized. Ini juga salah karena ada kata has di sini. Seharusnya menggunakan have ya teman-teman. Oke, untuk nomor 7 ini, jawaban yang paling betul adalah option yang C. Selanjutnya, soal nomor 8. Ini masih sama. Ada most universities over workshops, kemudian for those who want to learn about email. Di situ option yang A ada most universities are offering workshops, kemudian ada most universities offers workshop. Dan selanjutnya, nah teman-teman di sini kita lihat ada kata most universities are offering workshop. Di sini ada kata are, kemudian offering, sedang menawarkan workshop. Jadi ini kurang tepat ya teman-teman karena di situ tidak ada kata yang menunjukkan kejadian yang sedang terjadi atau now, biasanya kita bisa menggunakan now, right now, dan sebagainya. Ini tidak menunjukkan kegiatan yang sedang terjadi pada waktu dibicarakan ya teman-teman. Jadi ini salah. Kemudian untuk option yang B di situ ada most universities offers workshop. Kebanyakan universitas menawarkan lokakarya.
Tetapi kita lihat ini sini ada university selampau, sedangkan jamak, sedangkan di sini menggunakan to be verb tunggal ya teman-teman. Jadi ini juga salah. Kemudian untuk option yang C di situ ada most universities offer workshop. Kebanyakan universitas menawarkan lokakarya. Ini betul ya teman-teman, karena di sini universities ini jamak dan juga diikuti dengan verb jamak ya teman-teman. Jadi ini betul. Untuk option yang D di situ most universities has offer workshops, ini juga salah karena di sini jamak. Tetapi di sini ada kata has tunggal. Jadi ini salah. Untuk nomor 8 ini jawaban yang paling betul adalah option yang C. Soal nomor 9, James was cleaning the room when I came. Nah, teman-teman, di sini soal nomor 9 adalah kalimat aktif, sedangkan kita diinstruksikan untuk membuat kalimat aktif tersebut menjadi kalimat pasif. Oke, langsung saja teman-teman kita cari subjeknya terlebih dahulu. Di sini subjeknya adalah James, kemudian diikuti dengan to be was. Was di sini merupakan to be lampau ya teman-teman. Tense lampau, kemudian yang cleaning merupakan verb ing, berarti ini merupakan rumus past continuous tense. Sedangkan di sini the room adalah objek. Oke teman-teman, jika teman-teman lupa, maka teman-teman bisa melihat kembali tadi di slide sebelumnya untuk rumus past continuous tense. Oke teman-teman, di sini langsung saja kita cari di optionnya antara A, B, dan juga C ataupun D. When I came di situ menunjukkan keterangan ya teman-teman, itu hanya tambahan saja. Nah teman-teman, untuk membuat soal aktif menjadi pasif, maka subjek menjadi objek dan juga objek menjadi subjek ya teman-teman, jadi dibalik. Oke, langsung saja kita lihat di situ objeknya adalah the room, maka the room di situ akan menjadi yang di depan. Nah, kita cari lebih dahulu, the room is cleaned. Untuk yang option A, the room is cleaned. Nah, di sini ada to be is. Di sini salah ya teman-teman, karena yang kita cari adalah to be lampau, yang menunjukkan tense lampau. Jadi untuk option yang A ini salah. Kemudian untuk option yang B, di situ the room was cleaned. Ini was-nya betul ya teman-teman, tapi di sini kita lihat untuk past continuous sendiri, yang pasif, rumusnya adalah subjek, plus was or were, kemudian diikuti dengan being, kemudian baru verb 3. Nah, sedangkan di sini, di option yang B tidak ada being, berarti ini salah ya teman-teman. Selanjutnya, untuk option yang C, di situ ada the room sebagai subjek, kemudian diikuti to be was, dan juga ada being, baru verb 3. Kemudian diikuti by James when I came. Nah, ini yang betul ya teman-teman, karena di situ sesuai dengan rumus sesuai dengan rumus past continuous tense. Ada to be was, kemudian diikuti dengan being, baru verb 3. Untuk nomor 9 ini, jawaban yang paling betul adalah option yang C. Selanjutnya, soal nomor 10, PT Sido Makmur is building a new apartment in Jakarta. Nah, teman-teman, di sini masih sama, yaitu kita diinstruksikan untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Sama dengan soal nomor 9 tadi. Di sini kita cari subjeknya terlebih dahulu. Subjeknya adalah PT Sido Makmur, kemudian to be-nya adalah is, diikuti dengan verb ing building. Nah, sini berarti kita nanti akan menggunakan rumus present continuous ya, teman-teman. Present continuous yang pasif. Nah, sini objeknya adalah a new apartment. Sedangkan di Jakarta, di situ tambahannya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, kita ingat-ingat kembali untuk rumus present continuous tense yang pasif adalah subjek, kemudian diikuti to be, is, or, am, or, are, kemudian diikuti dengan being dan juga verb 3. Langsung saja kita cari di option A, B, C, dan juga D. Untuk option yang A di situ ada a new apartment, di sini ada a new apartment sebagai subjek, kemudian ada to be is. Sedangkan di sini tidak ada being ya teman-teman. Ini merupakan rumus present tense. Jadi ini salah. Kemudian untuk option yang B, di situ ada a new apartment is being built. Nah, di sini ada to be is. Kemudian ada being. Nah, ini betul ya teman-teman, kemudian diikuti dengan verb 3 yaitu built by PT Sido Makmur in Jakarta. Jadi ini betul. Kita bahas lebih dahulu untuk option yang C. Di situ ada a new apartment was built. Ini ada kata was kemudian built. Ini menunjukkan past tense ya teman-teman. Simple past tense yang pasif. Ini salah.
Kemudian untuk option yang D, di situ ada a new apartment were. Nah, sini salah ya teman-teman, karena ini merupakan tunggal, tidak boleh menggunakan were. Jadi ini juga salah. Untuk nomor 10 ini, jawaban yang paling betul adalah option yang B. Selanjutnya, soal nomor 11. Where's John? I've never seen him since last week. He bla 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 to a new office in Semarang. Di mana John? Aku tidak pernah melihatnya sejak minggu lalu. Dia titik-titik ke kantor baru di Semarang. Nah, teman-teman di sini kita diinstruksikan untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut. Kita cari terlebih dahulu. Di sini ada kata yang A, ada had sent. Had sent di sini dia telah mengirim ke kantor baru di Semarang. Ini kurang tepat ya teman-teman. Kita memerlukan kalimat pasif. Sedangkan di sini merupakan kalimat aktif yaitu past perfect. Jadi ini salah. Kemudian untuk option yang B di situ ada was sending. Dia sedang dikirim. Dia sedang mengirim. Yang B di situ juga merupakan aktif ya teman-teman, merupakan rumus past continuous. Jadi ini salah. Kemudian untuk option yang C di sini ada was sent. Ada to be was, kemudian diikuti dengan verb 3. Nah, ini betul ya teman-teman. Untuk option yang D di situ salah karena di sini merupakan rumus past tense. Bukan yang pasif tetapi yang aktif. Jadi untuk nomor 11 ini jawaban yang paling betul adalah option yang C. Selanjutnya, soal nomor 12. Ali has just washed the windows. Ali baru saja dia sudah mencuci jendela. Nah, teman-teman, di sini kita lihat, di sini kita diinstruksikan untuk mengubah kalimat aktif tersebut menjadi kalimat pasif. Kita cari subjeknya terlebih dahulu, objeknya, kemudian juga susunan kalimatnya, tenses apa yang tepat. Ali di sini sebagai subjek. Kemudian juga ada has just washed. Di sini menunjukkan present perfect ya teman-teman. Kemudian di sini the windows adalah sebagai objeknya. Oke, berarti untuk rumus present perfect kita menggunakan subjek, kemudian diikuti auxiliary have or has, diikuti been, kemudian baru verb 3, baru by, baru objek ya teman-teman. Langsung saja, berarti nanti objek the windows menjadi subjek di kalimat pasif. Di sini di optionnya sudah betul semua, untuk subjeknya sudah menggunakan the windows semua. Langsung saja, di sini kita lihat untuk option yang A, di situ ada the windows have just washed. Nah, sini windows karena ini jamak, ada S-nya menggunakan auxiliary have. Ini sudah betul ya teman-teman. Tapi kita lihat di sini tidak menggunakan to be been, melainkan langsung verb 3. Jadi ini merupakan kalimat aktifnya. Ini jadi salah. Kemudian untuk option yang B di situ ada the windows have just been washed by Ali. Jendela sudah dicuci oleh Ali. Ini betul ya teman-teman karena sini kita lihat windows merupakan jamak, kemudian diikuti have dan juga ada to be been dan juga verb 3 washed. Ini betul ya teman-teman. Nah, kita artikan, kita cocokkan Ali sudah mencuci jendela. Terus jendela sudah dicuci oleh Ali. Nah, ini artinya sama ya teman-teman. Jadi untuk nomor 12 ini, jawaban yang paling betul adalah option yang B. Untuk option yang C kita bahas lebih dahulu. Di sini yang salah adalah yang has ya teman-teman. Karena Windows di situ jamak, jadi harus menggunakan auxiliary have. Bukan yang has. Kemudian untuk option yang D di situ ada the windows are. Ini menunjukkan rumus present tense ya teman-teman, present tense yang pasif. Jadi ini salah karena di situ yang ditanyakan adalah present perfect. Soal nomor 13, the teachers are organizing a student trip to the zoo. Teman-teman, ini soalnya masih sama dengan soal yang tadi, yaitu kita diinstruksikan untuk mengubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Langsung saja kita cari subjek dan objeknya terlebih dahulu, kemudian kita lihat susunan kalimatnya, tenses apa yang cocok sesuai dengan pasif tersebut ya teman-teman. Nah, di situ the teachers di sini merupakan subjek, kemudian diikuti dengan to be are,
Ini menunjukkan present ya teman-teman. Kemudian ada verb organizing, di sini menunjukkan continuous. Berarti di sini merupakan rumus present continuous. Kemudian di sini ada a student trip to the zoo. Ini merupakan a student merupakan objek dan juga diikuti dengan trip to the zoo. Ini merupakan tambahannya ya teman-teman agar lebih lengkap. Kita bisa langsung menuliskannya atau kita bisa menuliskannya di belakang. Nah, teman-teman, langsung saja kita cari di optionnya yang menunjukkan present continuous. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa membuka kembali slide ringkasan dari rumus-rumus kalimat pasif. Nah, di situ untuk rumus present continuous ada subject, kemudian diikuti dengan to be SMR, kemudian diikuti dengan being, dan juga verb 3, kemudian baru by, baru objek. Oke, teman-teman, langsung saja kita cari di optionnya. Di situ ada a student trip to the zoo. Di sini merupakan subjeknya ya, teman-teman. Subjek di kalimat aktif menjadi objek di kalimat pasif. Kemudian begitu juga sebaliknya. Nah, situ untuk option yang A ini sudah betul antara A, B, C, dan juga D. Sudah sesuai subjeknya, yaitu objek di kalimat aktif berubah menjadi subjek. Sini kita lihat, a student trip to the zoo merupakan subjeknya, kemudian ada to be is menunjukkan present ya teman-teman, kemudian diikuti being, menunjukkan continuous, kemudian juga organize. Ini menunjukkan pasif, verb 3 ya teman-teman. Berarti untuk nomor 13 yang A ini sudah betul, yaitu a student trip to the zoo is being organized by the teachers. Ini betul ya teman-teman. Langsung saja kita bahas terlebih dahulu. Untuk yang B di situ ada a student trip to the zoo was organized. Nah, sini ada kata was di sini merupakan to be past, kemudian diikuti dengan organize. Berarti ini merupakan rumus past tense ya teman-teman. Past tense yang pasif, jadi ini salah. Karena situ yang aktif adalah present continuous. Kemudian untuk option yang C, di situ ada student trip to the zoo are organized. Ini menunjukkan present tense ya teman-teman. Present tense, bukan present continuous. Jadi ini juga salah. Kemudian yang terakhir untuk option yang D, di situ ada student trip to the zoo has been organized by the teachers. Di sini ada kata has, auxiliary has, kemudian diikuti to be been dan juga verb 3 organized. Jadi ini merupakan rumus present perfect. Ini juga salah. Oke teman-teman, untuk nomor 13 ini jawaban yang paling betul adalah option yang A. Selanjutnya, soal nomor 14, your room is dirty. The room bla 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 twice a week. Nah, di situ kita harus melengkapi kalimat yang rumpang. Langsung saja kita cari ya teman-teman. Kita cari yang merupakan kalimat pasif untuk melengkapi kalimat tersebut yang cocok dengan artinya. Nah, situ kita artikan terlebih dahulu, kamarmu kotor. Kemudian yang bawah, ruangannya atau kamarnya titik-titik 2 kali dalam seminggu. Nah, di situ untuk option yang A, must clean. Sini ruangannya harus membersihkan. Nah, ini salah ya teman-teman. Karena ruangan tidak bisa membersihkan. Ini merupakan kalimat aktif, yang kita butuhkan adalah kalimat yang pasif. Kemudian untuk option yang B, di situ ada must be being cleaned. Harus sedang dibersihkan karena di sini waktunya adalah twice a week, di mana di sini merupakan present tense ya teman-teman, tanda waktu present tense. Berarti untuk option yang B di sini juga salah karena bukan merupakan continuous. Selanjutnya untuk option yang C di situ ada must be cleaned. Ini merupakan rumus present tense ya teman-teman. Ini betul menggunakan modal must, kemudian diikuti dengan to be dan juga verb 3 atau past participle. Jadi untuk C ini betul, kemudian untuk option yang D di situ must be cleaning, harus sedang membersihkan. Ini juga salah karena sini merupakan kalimat aktif. Oke teman-teman, untuk nomor 14 ini jawaban yang paling betul adalah option yang C. Nomor 5 sekaligus soal yang terakhir, the teacher sent my test result last week. Di sini masih sama ya teman-teman, yaitu kita harus mengubah kalimat aktif tersebut menjadi kalimat pasif. Nah teman-teman, kita cari terlebih dahulu subjeknya. Di sini subjeknya adalah the teacher. Kemudian send di sini menunjukkan lampau ya teman-teman. Jadi kita nanti akan menggunakan rumus past tense yang pasif.
Kemudian di sini my test result adalah sebagai objeknya, sedangkan last week di sini sebagai keterangan waktunya. Oke, teman-teman, langsung saja di sini objeknya. Objeknya adalah my test result, berarti nanti yang akan berubah menjadi subjek. Sedangkan di sini the teacher berubah menjadi objek ya, teman-teman. Subjek menjadi objek dan juga objek menjadi subjek. Nah, di sini teman-teman di optionnya semuanya masih sama. My test result adalah sebagai subjek, berarti betul. Langsung saja kita cari to be-nya yang mengacu kepada simple past tense. Nah, di sini kita lihat ada yang ada my test result were. Nah, sini kita lihat teman-teman ada kata were. Were di sini merupakan to be past tense untuk yang jamak ya teman-teman. Sedangkan di sini kita lihat my test result adalah tunggal. Berarti ini untuk option yang A salah ya teman-teman. Kemudian untuk option yang B di situ ada my test result was sent by the teacher last week. Ini di sini ada to be was menunjukkan to be tunggal, sedangkan di sini juga subjeknya subjek tunggal my test result. Jadi untuk option yang B ini benar ya teman-teman. Di situ juga diikuti dengan verb ketiga yaitu past participle sent, kemudian diikuti dengan by, kemudian objeknya adalah the teacher. Kemudian last week merupakan kata keterangannya. Yang C adalah my test result is being. Nah, di sini ada kata being ya teman-teman. Being merupakan rumus continuous dan di sini juga menggunakan is. Is juga merupakan present. Sedangkan yang kita butuhkan adalah past ya teman-teman. Jadi untuk nomor 15 yang C ini salah. Kemudian selanjutnya option yang D di situ ada my test result has been. Nah, has been di sini menunjukkan present perfect ya teman-teman. Jadi ini juga salah. Karena situ kalimatnya menggunakan simple past tense. Jadi pasifnya juga menggunakan simple past tense. Jadi jawaban yang paling betul untuk nomor 15 ini adalah yang B. Hasil tesku dikirim oleh guru minggu lalu. Gitu ya teman-teman. Sekian pembahasan kita kali ini mengenai rumus passive voice dan juga beserta contoh-contohnya dan juga jawabannya. Semoga bermanfaat dan jika video ini bermanfaat, yuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Thank you for watching. See you for the next video. Bye!